Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Pak. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita lanjutkan perkuliahan seminar dan ini kuliah yang terakhir. Kuliah yang terakhir karena pekan ini selesai semua perkuliahan hari Jumat 12 Desember. Setelah itu dilangsungkan UAS ya jadwalnya. Adapun untuk seminar UASnya ya sidang seminar yaitu bab 1, 2 dan bab 3. Nah, bab 3 seperti halnya UTS kemarin, tapi kemarin kan hanya UTS yang kemarin itu hanya bab 1, bab 2. Untuk UAS seminar yaitu sidangnya dari bab 1, 2 dan 3. Nah, pada pagi hari ini kita ada materi terlebih dahulu, kemudian baru akan ada asistensi, namun melihat keadaan nanti karena keterbatasan waktu. Jadi lebih ke arah memastikan bahwa semuanya menyelesaikan bab 1, 2 dan 3. Ya, karena yaitu sebagai sebuah syarat kalau penyiapan bab 1, bab 2 sampai bab 3-nya sudah selesai, berarti sudah siap untuk untuk sidang. Namun kalau belum siap, ya bisa jadi lanjut ke TA atau mungkin mengulang lagi. Gitu. Jadi diharapkan sih semuanya bisa lulus semua, atau artinya bisa lanjut lagi ke TA. Nah, itu yang kita harapkan semuanya. Tidak ada satupun yang mengulang lagi. Mudah-mudahan bisa lanjut ke TA. Itu harapan kita semua. Baik, kita masuk ke materi terlebih dahulu ya. Jangan lupa absen. Oh ya, kenapa Agam? Pak, izin nanya, Pak. Ya. Pak, untuk sidang seminarnya sendiri, itu masih di mekanismenya online, Pak? Oh iya, masih online seperti kemarin. Berarti kemungkinan minggu depan ya, Pak? Iya, waktunya menyusul sih, nanti diinformasikan. Karena ini kan melibatkan semua dosen, seperti UTS kemarin, sehingga mencari kecocokan semua dosen, gitu kan. Nanti apalagi kan jadwal UTS kan juga sudah tersusun dalam 2 pekan itu kan. Nah, itu yang lagi cari waktu yang pas nanti. Bisa jadi seperti kemarin ya, ada hari kemarin kalau nggak salah Jumat dan Sabtu kalau nggak salah. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Dilihat waktunya yang pas karena ini melibatkan semua dosen ya sebagai penguji dan juga pembimbing. Baik, kita lanjut lagi ya. Iya, sama-sama. Ini ada 7 orang, masih 7 orang dari sekitar 30-an. Oke, nggak apa-apa. Lanjut saja. Kita masuk dalam kita masuk dalam materi kali ini, yaitu tentang desain penelitian. Nanti ini seperti review dari awal dan akhir desain penelitian. Karena ini merupakan kuliah terakhir di mata kuliah seminar, sehingga kita refresh, kita mengingat kembali dan juga mungkin mundur sejenak melihat dari bab 1 kita, apakah itu sudah benar masalahnya, kemudian terus kita runut sampai dengan terakhir. Nah, dari
diringkas seperti desain penelitian kita, ya. Apakah desain penelitian ini memenuhi kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan, ya, atau apa namanya, atau ada yang perlu diperbaiki. Nah, ini yang kita harus lihat. Baik, kita langsung saja ya. Itu tentang desain penelitian. Kebetulan pekan hari ini Bapak yang ngajar sendiri karena Bu Hendra ada keperluannya. Termasuk asistensinya juga nanti. Tapi nanti kita lihat keterbatasan waktu. Tapi intinya nanti asistensi lebih menekankan untuk memastikan selesai bab 3-nya. Karena itu sebagai syarat untuk sidang. Baik, nanti di sini kita akan berbicara tentang perumusan masalah. Ya, namanya desain kan berarti merencanakan sebuah penelitian. Kita sudah melakukan penelitian ini, bahkan sudah masuk bab 3. Nah, cuma kita ini seperti kita mereview, melihat lagi apa yang sudah kita lakukan dalam mendesain penelitian kita, ya, apakah ada yang terlewat atau yang kurang. Nah, itu kita penuhi sehingga itu bisa memenuhi semuanya. Nah, nanti kita akan ada tentang masalah. Ini masalah selalu saja dibicarakan, singgung karena memang sangat penting sekali. Itu adalah inti dari bab 1. Kemudian landasan teoritis. Nah, ini sebenarnya adalah bab 2. Bab 2 ya, teori-teori itu, tinjauan-tinjauan. Kemudian perumusan hipotesis. Ini kalau menggunakan penelitian yang memakai hipotesis. Ya, biasanya ini kaitannya dengan statistik. Kalau tidak, dia tidak perlu ada hipotesis. Kemudian skala pengukuran. Ya, skala pengukurannya apa? Nanti hubungannya dengan data. Nah, ini kita di bab 3 ini kan kita sudah berbicara banyak berhubungan dengan datanya. Datanya yang bisa diukur. Kemudian diukurnya juga berbeda-beda data tersebut. Ada skalanya, apakah ordinal, nominal, rasio, itu nanti kita lihat. Itu pun sudah kita pelajari sebelumnya. Ini sebagai review karena ini adalah kuliah terakhir. Jadi kita review dari awal sampai akhir ya. Desain penelitian kita. Nah, desain itu kan berarti rancangan penelitian kita. Kemudian jumlah sampelnya. Nah, jumlah sampel yang apakah penelitian kita ini mengambil semua populasi atau kita ambil sampel. Ya, kebanyakan penelitian, bukan kebanyakan ya. Karena penelitian itu kan menggunakan teknik, tidak bisa semuanya itu populasinya kita ukur atau kita hitung. Misalnya kita ingin mewawancarai ya, melakukan kuesioner dari seluruh pengunjung wisatawan yang datang ke pantai ya, atau ke wisata budaya, banyak sekali itu ribuan orang. Apakah itu semua kita tanya? Kan tidak mungkin. Nah, jadi butuh namanya sampel. Nah, bagaimana cara menghitung sampelnya? Ya, nanti kita lihat. Dan biasanya banyak sekali dari yang sebelum-sebelumnya itu menggunakan kalau sampel ini dia menggunakan misalnya Slovin. Nah, itu banyak sekali dipakai tuh Slovin dan juga yang lainnya. Ada beberapa penelitian. Nanti siang kan ada kuliah umum tentang statistik. Nah, itu kalau waktunya ini bisa ikutan juga. Nah, itu hubungannya dengan itu juga ya, sampel. Kita bisa mengambil sampelnya. Kemudian instrumen penelitian. Nah, baik, kita lanjut saja. Oke, jangan lupa absensi karena sebagai persyaratan untuk nanti mengikut UAS ya. Sekarang udah baru 10 orang sih sepertiganya. Oke, lanjut lagi. Nah, kenapa diperlukan desain penelitian sebagai sebuah pedoman? Ya, kita membuat bab 1, bab 2, bab 3. Kenapa kita buat itu sebagai pedoman? Nah, kita tadi terarah apa masalahnya sebagai landasan, apa tujuannya, sasarannya. Kemudian kita lengkapi lagi dengan ruang lingkup penelitian, substansi, kemudian juga ada alur pikir penelitian, sampai kemudian bab 2-nya kita lakukan tinjauan teori,
tinjauan penelitian sebelumnya, dan kita dapatkan variabel di bab 2 ini. Variabel dan indikator. Nah, sekarang yang kita masuk ke dalam bab 3. Bab 3 ini kita sudah berbicara kepada data. Data apa yang kita butuhkan? Nah, itu keluarnya dari variabel indikator. Jadi datanya apa? Kemudian dari data tersebut, bagaimana cara pengambilan datanya atau pengumpulan datanya? Nah, itu juga menggunakan teknik. Apakah dengan kuesioner, apakah dengan wawancara, apakah dengan pengamatan langsung, atau dengan pengukuran di lapangan, nah itu semuanya. Atau dengan menggunakan mengolah data-data sekunder, nah itu semua cara, bagaimana cara mendapatkan data. Kemudian analisis data, ini yang pekan lalu kita bahas, analisis. Kemudian dengan pembahasan, tapi pembahasan itu di bab 5, nah, hasil dan pembahasan, analisis. Nah, bedanya apa kalau hasil dan pembahasan itu melibatkan lagi teori-teori sebelumnya ya dibahas. Kalau analisis penelitian, analisis data adalah ya data setelah diolah kemudian dianalisis. Ya. Analisis itu kemarin kan ada analisisnya, kalau analisis yang terpusat itu dari mean, nilai tengah, nilai rata-rata, maksimal, minimal, itu dan semuanya, simpangan dan sebagainya. Nah ini, jadi ini juga berguna untuk semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian. Jadi jelas, clear apa yang kita inginkan dari penelitian kita. Kemudian kita dapat mengelompokkan desain penelitian ya dari berbagai sudut. Jadi penelitian kita ini kalau dari masalahnya itu bisa eksploratif atau uji hipotesis. Nah kalau tadi uji hipotesis hubungan dengan statistik ya. Hipotesis itu ada hubungan atau tidak. Itu dia ada atau tidak gitu. Kalau ada hubungan berarti lanjut diteliti. Kalau tidak ada hubungan ya nggak usah diteliti. Jadi hubungan antar variabel. Ya. Apakah ini mempengaruhi atau tidak? Apakah ini berdampak atau tidak? Oh, ternyata ada dampaknya, udah diteliti. Lanjut. Eksploratif ya mengeksplorasi. Kenapa pantai ini sudah dikembangkan tapi kurang menarik, orang kurang datang. Nah itu dieksplorasi. Kenapa hujan yang turun itu apakah dia menyebabkan banjir ketika datang di hulu, di hilir hulu, apakah dia menyebabkan banjir di hilir? Nah, perlu dieksplorasi. Nah, kemudian apakah panas rata-rata bumi dari penelitian tentang panas urban heat island atau pulau panggang, apakah panas rata-rata di perkotaan ini ya, terus kemudian dia disebabkan oleh apa? Apakah tutupan vegetasinya atau memang karena pergantian musim atau yang lainnya, dan apa dampaknya dengan panasnya ini? Apakah dengan semakin berkurangnya RTH maka panas permukaan rata-rata di kota ini semakin tinggi? Nah itu perlu dieksplorasi. Kemudian juga ada desain penelitian yang berdasarkan pengumpulan data. Maksudnya kalau berdasarkan pengumpulan data, seperti apa pengumpulan datanya ya? Pengamatan, survei, dan kemudian ada variabel. Variabelnya apa eksperimental atau ex post facto, sebab akibat, dan yang lainnya ya. Apa deskriptif, menggambarkan, komparatif, membandingkan, asosiatif, menghubungkan. Kita lanjut lagi. Mungkin dibesarkan. Ya. Nah, desain penelitian dilihat dari dimensi waktu. Nah, kalau planologi itu menggunakan biasanya ini time series. Perubahan lahan dari 97, 98, tapi kalau perubahan lahan sih biasanya 5 tahun atau 10 tahun ya. Kalau sekarang 2000, tapi lihat petanya dulu, peta terbaru tahun berapa.
apakah 2020 ini sudah ada petanya. Kalau sudah ada, berarti ya ditarik aja. Mau dibandingkan selama 5 tahun, berarti 2020, 2015, 2010, 2005, 2000, nah, terus. Atau setiap 10 tahun. Jadi 2020, 2010, 99 ya. 2010, 2000. Nah, 2000 atau 90 terus. Nah, jadi time series. Nah, itu yang biasa kita gunakan kalau di planologi. Time series. Baik itu yang terkait dengan biasanya perubahan lahan. Time series itu yang biasa digunakan, time series. Karena dia bisa mengabalkan tren, apakah dia menurun atau naik, berkurang atau bertambah gitu. Nah, ada juga yang memang dia tidak waktunya itu tidak time series. Ya, jadi pengamatannya ketika pada tahun ini saja atau pada bulan-bulan tertentu. Gitu. Itu. Kemudian kali ini cross section, jadi di cross ini tahunnya ini absensinya, ini kemudian produktivitasnya. Ini bukan tahun sebenarnya, nama ini orang. Di cross itu kan masing-masing ini kan ada ini, terus kemudian absensinya ada apa lagi di sini, jadi di cross gitu. Sehingga orang mudah. Nah, ini namanya nih penyajian datanya nih. Kan berdasarkan tadi datanya ini pengukuran di lapangan atau ya pengukuran sendiri dengan data-data yang ada ya. Dari absensi kan berarti pengukuran dari absen hariannya. Nah, ini nanti bisa dihitung produktivitasnya dan sebagainya. Kemudian juga penelitian itu di data lingkungan studinya dikelompok jadi 3 bagian ya. Studi lapangan, eksperimen lapangan, eksperimen laboratorium. Nah, ya kalau planologi sih lapangan ya, karena kan di lapangan, studi di lapangan juga. Laboratorium adalah laboratorium alam atau laboratorium kota atau wilayah, itu laboratoriumnya, atau studio, lebih banyak sebenarnya studio ya. Kalau lab ini ya mungkin teknik lingkungan, labnya ada lab kimia, lab lingkungan gitu kan, untuk menguji ini pencemaran sebenarnya. Kalau kita ini lebih ke arah studio sebenarnya lebih pasnya. Jadi eksperimen studio. Kemudian di lapangan ya jelas ya, lapangannya ya berarti kota skalanya atau skalanya wilayah. Ya. Berkaitan dengan perumusan masalah. Nah, sekarang perumusan masalah. Nah, untuk menentukan masalah. Nah, ini kan sebenarnya desain penelitian. Nah, ini kita mereview lagi dari penelitian kita dari awal sampai akhir ya, dari bab 1 terus 2, 3 dan 2 dan 3. Sehingga kita singgung-singgung lagi tentang masalah. Nah, masalah terus karena masalah ini menjadi dasar dari penelitian kita. Kalau masalahnya clear, lanjut terus. Kalau masalahnya kurang clear atau tidak clear, ya nanti menemui kendala ke depannya. Nah, masalah itu, ya, apa permasalahan utama sehingga perlu dilakukan? Nah, jadi memang harus mencari main-nya, itu main problemnya itu apa, permasalahan utamanya. Nah, ada yang ada gejala, tapi juga akar permasalahannya bisa jadi bukan itu. Harus dikaji terus masalah tersebut. Kemudian ya ini terkaitan juga dengan tujuannya, datanya yang diperoleh. Nah, kemudian biaya, tenaga, waktu, dan latar belakang ini perlu juga nih. Meskipun ini tidak masuk ke dalam penelitian secara formal, ya, tapi ini berpengaruh juga kepada penyelesaian penelitian kita. Biaya, harus punya perhitungan juga. Terutama ini kaitannya dengan data ini, biaya ini, data ya. Nanti apakah petanya itu kita beli atau kan data yang lain itu kita cari menggunakan biaya gitu. Nah, itu perlu. Kalau ternyata petanya itu tidak berbiaya, tapi harus datang ke kantor instansi tersebut atau konsultan tersebut kalau swasta. Nah, dengan datang ke sana kan berarti ada biaya transportasi, biaya ya mungkin juga makan, konsumsi dan sebagainya. Nah, ini perlu biaya. Nah, ini
Ya tapi ini perjuangan lah ketika menyelesaikan penelitian di masa mahasiswa, itu sebuah sebuah tantangannya, challenge yang harus dilewati. Justru dengan adanya itu, berarti menjadi kenangan nantinya. Jadi ketika menyelesaikan penelitian tersebut dengan susah payah, dengan kerja keras, nah itu menjadi kemudian hasilnya ketika di wisuda, ya itu sebagai sebuah apa, ya kenikmatan, artinya ketika bersusah-susah, berikutnya itu adalah kemudahan atau menikmati kesuksesan, gitu. Nah, kalau semuanya lancar ya, biayanya banyak, biayanya tersedia, tenaganya kuat, waktunya banyak, kemudian bisa selesaikan semua cepat dan selesai. Terkadang nggak ada kesan-kesannya gitu. Tapi di tengah itu banyak kekurangan ya, mahasiswa, apakah itu biaya, apa itu tenaga, apakah waktu, atau bukan yang lainnya. Nah, itu menjadi sebuah ya kenangan juga, challenge juga yang harus diselesaikan. Nah, kemudian ada juga tentang izin penelitian ini. Izin maksudnya biasanya selalu berhubungan dengan data. Izin untuk mendapatkan data, ya, memakai surat, misalnya kan surat menyurat di administrasi jurusan kan, ingin meminta data ke instansi pemerintah. Biasanya perlu surat dari jurusan atau data, atau juga izin untuk mewawancarai ya, atau untuk ya melihat penelitian di lapangannya. Jadi banyak yang berhubungan dengan data. Ya. Kemudian banyak informasi, berapa banyak informasi yang diperoleh, apakah masih perlu dilakukan studi pendahuluan. Ya. Nah, kemudian tinjauan teoritis. Nah, ini kita udah masuk ke bab 2. Bab 2 ini kan tinjauan pustaka. Nah, apa saja teori-teori yang dapat mendukung penelitian. Nah, ini dia. Nah, di teori ini apa sih teorinya? Kalau bingung teorinya apa ya? Nah, ya pertama bidangnya itu apa? Ya, apa bidang secara besarnya dulu, secara umumnya. Apakah perencanaan kota, apakah perencanaan pariwisata, apakah perencanaan wilayah, atau transportasi, atau sarana infrastruktur, ya, sarana prasarana, atau tentang faktor-faktor fisik, ya, atau juga ya banyak ya. Jadi temukan itu dulu. Nah dari situ kemudian teori yang besar itu ada nggak? Kalau misal transportasi ya teorinya apa? Biasanya kalau transportasi, wah teorinya tentang public transport biasanya, ya kan? Kebanyakan itu. Karena yang diteliti kan public transportasi publik, ya apakah itu BRT, MRT, LRT, komuter, ataupun angkot, bahkan ojek online. Nah itu semuanya itu diteliti, jadi public transport. Ada juga yang meneliti tentang private vehicle atau private transport, mobil pribadi, misalnya tentang kemacetan, tapi jarang yang meneliti itu, karena memang arah transportasi diarahkan agar sustainable, yaitu ke arah public transport. Jadi berbondong-bondong orang diharapkan bisa menggunakan transportasi umum, sehingga itu bisa mengurangi kemacetan, polusi, ramah lingkungan, dan sebagainya. Jadi kalau penelitian itu mainstream-nya ke arah public transport. Kalau untuk transportasi ya. Kalau yang private ini kurang. Meskipun pada kenyataannya ya public transport ini banyak digunakan. Private ini karena ya di samping kebutuhan ya, mungkin kalau sebuah keluarga itu punya anak dan sebagainya, banyak kan dia butuh mobil untuk berpergian ya, lagi di hari weekend ya. Itu. Nah, jadi apalagi juga ada gaya hidup di situ kan, style. Ya, ada mobil keluaran terbaru atau memang hobinya mobil yang ini dan itu. Jadi
itu. Tapi memang kalau dilihat secara tinjauan transportasi secara umum, secara perkotaan wilayah, ya memang mainstream-nya adalah ke public transport. Nah, kemudian untuk penelitian yang lain juga sama. Jadi harus menemukan teori. Nah, kemudian teorinya itu teori yang utama. Sekarang kemudian teori-teori pendukung. Nah, biasanya ada yang mengalami kesulitan bagaimana teori ini. Jadi pilih saja yang tadi itu kan, teori-teori besarnya itu. Kemudian setelah itu lihat saja dari keyword-keyword atau kata-kata kunci yang kita gunakan itu, atau sebenarnya lebih spesifik itu kepada variabelnya, variabel dari penelitian kita. Nah itulah, kemudian itulah teorinya dari situ, ya kata-kata kunci tersebut atau variabel tersebut. Nah, itu nanti akan ada hubungannya dengan teorinya, teorinya di situ. Nanti di situ ada teori utamanya, ada teori pendukungnya. Kemudian juga adalah penelitian terdahulu. Nah, ini juga. Ini sebenarnya bab 2 ya. Jadi penelitian yang terdahulu itu sudah relevan atau tidak gitu. Nah, kita kan juga melakukan penelitian terdahulu yang 10 penelitian itu ya di bab 2 gitu. Tapi terkadang hanya ada yang cuma masukin saja penelitian tersebut, padahal ketika diteliti ini tidak ada hubungannya dengan penelitian yang kita lakukan ya. Bisa jadi mungkin sulit mencari 10 ya, jadi baru cuma dapat 3 atau 4, akhirnya untuk memenuhi 10 ya masukin saja yang sebenarnya kalau diteliti lagi ini nggak ada hubungannya gitu. Nah, kalau bisa memang harus yang memang hubungannya ke sana. Karena semakin banyak kita semakin kaya penelitian sebelumnya gitu. Terkadang ada alasan juga, ya Pak memang tidak ada atau sedikit yang meneliti di bidang ini gitu. Apakah benar? Karena mahasiswa di mahasiswa di Indonesia saja sudah ribuan. Atau di jurusan kita lah, yang planologi se-Indonesia lah. Itu sudah ribuan gitu. Dan kemudian kalau itu untuk tahun ini saja atau sebelumnya bagaimana? Begini sebelumnya. Bagaimana dengan negara lain gitu, yang bidangnya juga sama. Jadi kalau dicacar lagi sebenarnya barangkali mungkin kitanya belum mencari kesana kemari sehingga baru dapat cuma 2 atau 3 gitu. Kalau sudah cari-cari, ternyata banyak karena memang orang itu dia kan ada prinsip plagiarism, tidak boleh melakukan plagiarism, menduplikasi atau mencontek lah punya orang kan. Nah, coba aja bayangkan kalau ada 1.000 orang yang tidak melakukan duplikasi, itu berarti kan banyak sekali, 1.000 orang. Nah, kemudian dari tahun ini saja, tahun sebelumnya. Jadi sebenarnya di dunia ini sangat kaya sekali dengan penelitian-penelitian apa saja. Dan sepertinya kalau memang tidak ada yang meneliti itu agak kurang ini juga ya, karena kan ilmu pengetahuan terus berkembang dari tahun ke tahun ya. Biasanya ya sudah ada orang yang meneliti sebelumnya. Nah, itu kita. Nah, tapi balik lagi permasalahannya jika Pak ini yang sebelumnya meneliti tentang ini, yang sebelumnya meneliti ini. Nah, saya meneliti yang ini yang tidak diteliti sebelumnya. Nah, itu mungkin bisa. Gitu. Tapi kalau belum ada yang meneliti tentang ini, nah, meneliti ribuan orang atau jutaan orang itu meneliti. Indonesia saja dengan penduduk 300 jutaan sekitar itu. Mahasiswanya ya ribuan juga, mahasiswa planologi juga mungkin ribuan juga. Kalau se-Indonesia itu banyak juga. Nah, itu apakah tidak ada yang meneliti ini? Bisa jadi belum kita temukan saja, bisa jadi ya. Kemudian ya dengan hipotesis. Nah, hipotesis ini hubungannya dengan statistik. Jadi intinya hipotesis itu adalah apakah ada hubungan antar variabel yang kita gunakan. Apakah ada hubungan atau tidak? Ya, kalau ada hubungan, ya HO atau tertolak atau diterima, itu HO dan H1, nah itu habis itu bisa melakukan penelitian itu. Itu inti dari hipotesis. Kemudian berkaitan dengan desain penelitian. Ya, tetap masalah terus diungkapkan. Masalahnya apa? Teorinya apa? Gitu. Hipotesis bisa enggak ya kalau hipotesis. Gitu. Skala pengukurannya apa? Nah, ini ketika sudah dapat, ini sudah masuk bab 3. Bab 3 itu kan data.
Nah, ketika dapat data, bagaimana cara mengukurnya? Gitu. Bagaimana cara untuk mengkodifikasi atau mengklasifikasi data yang tersedia. Nah, setelah itu datanya itu skalanya dulu ya, belum ngambil datanya. Skalanya apa, kemudian baru ambil sampelnya berapa jumlahnya, kemudian pengambilannya seperti apa, dan apa yang digunakan. Nah, kemudian variabel, ini variabel yang penting sekali. Variabel itu kan kita dapatkan di bab 2. Jadi kalau bab 2 itu tidak menghasilkan variabel, berarti ada yang salah dari bab 2 kita. Biasanya tinjauan teori itu pun ya ambil sana ambil sini gitu. Nah, harusnya bab 2 itu kan disusun juga. Pertama yang teori, tinjauan teori. Tinjauan teori kalau bingung, itu saja lihat di dalam keyword-keyword dari penelitian kita atau variabelnya. Nah, itu. Atau keyword lah, karena variabel kan nanti di akhirnya ya. Keyword saja bahasanya, keyword. Nah, keyword ini kan sudah dijelaskan juga sebenarnya di latar belakang. Cuma di sini diterangkan lagi. Nah, apa definisinya, ya, apa pembagiannya, klasifikasinya, berdasarkan apa ini. Terus bagaimana itu tentang teori-teori tersebut. Nah, kemudian saya itu penelitian sebelumnya, sehingga menghasilkan variabel penelitian ini. Dan kemudian setelah variabel ya datanya apa dan dari mana sumber datanya. Gitu. Variabel apa yang akan diteliti. Nah, ini kan didapat dari bab 2. Dari mana data diperoleh. Nah, sekarang masuk bab 3. Ketika data sudah didapatkan, ketika data bukan didapatkan ya, ketika data sudah ketemu, data apa kebutuhan datanya. Nah, sekarang ada bagaimana cara pengambilan datanya. Itu. Ini kan datanya yang kita butuhkan apa? Data tentang ekonomi ya. Data jenis kelamin laki perempuan. Data kalau ini responden ya. Respondennya juga punya ini ya deskripsi tentang respondennya. Meskipun itu bukan dalam data yang kita inginkan, ya, tapi dia membantu untuk itu. Kemudian data yang dikumpulkan itu apa yang digunakan, siapa yang mengumpulkan data ya tentunya kita misalnya. Tapi juga kadang-kadang kita butuh bantuan teman ya, untuk mengumpulkan data ini. Ketika kita melakukan pengukuran di lapangan kan tidak bisa sendiri, ajak teman. Berapa biaya, berapa tenaga, bagaimana prosedurnya. Nah, kemudian analisis dan interpretasi data. Jadi analisis data, nah, ini pekan lalu kita bahas. Analisis dan interpretasi data. Jadi datanya kan sudah diolah. Nah, kemudian setelah dapat, kemudian dianalisis data tersebut. Bagaimana rata-ratanya? Oh, ternyata trennya ini rata-ratanya seperti ini. Bagaimana maksimalnya, min-nya berapa? Atau standar deviasinya. Itu bisa dilihat dari semuanya. Ya, utak-atik hasil tersebut dianalisis, dikaji secara mendalam, analisis, kemudian diinterpretasikan, ya ditabulasikan. Tabulasi itu dimasukkan data, kemudian melaksanakan tabulasi berapa lama stabil data. Ini kalau memang data sudah jelas apa sih yang diambil kan, datanya yang diambil. Kemudian udah jalan ke lapangan, dan setelah sambil berjalan kemudian data itu dikumpulkan, ditabulasi. Kemudian software apa yang digunakan. Dengan pembuatan kesimpulan dasar. Ini kan karena desain penelitian ya, jadi ini semuanya dari awal sampai akhir. Kemudian pembuatan kesimpulan. Kesimpulan ini erat kaitannya dengan pertanyaan penelitian. Jadi kalau pernyataan penelitiannya itu seperti apa arahan pengembangan pariwisata, berarti kan seperti apa yang harus dijawab di kesimpulan. Nah, seperti ini, seperti itu, seperti apa. Itu kesimpulan adalah jawaban dari pertanyaan penelitian. Nah, meskipun itu ya cara artikulasinya itu bahasanya ya harus seperti diuraikan terlebih dahulu dan disimpulkan secara keseluruhan.
Jangan lagi ada kutipan dari ahli ini, nggak perlu. Itu kan karena bahasa kita sendiri dalam kesimpulan tersebut. Nah, dan bagaimana diramu hasil penelitian kita itu menjadi sebuah kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, ini kemudian berkaitan dengan penyusunan laporan. Nah, ini kalau penulisan ya ini. Jadi kan ini nanti kita akan lakukan sidang bab 1 sampai bab 3 ya, berarti harus disusun laporan penelitiannya ya. Setelah laporan secara tertulis juga nanti kita siap untuk mempertanggungjawabkan, melakukan defense ya. Defense itu bertahan, defense, tapi itu istilahnya untuk itu, defense itu untuk sidang biasanya defense. Kalau di luar namanya defense ya. Kalau bachelor itu project ya, bachelor project itu defense, mempertahankan ya. Bahasa ketika diteliti dikaji itu kemudian disidangkan, nah itu dipertahankan punya kita. Nah, kemudian seperti membaca laporan ini, berapa banyak laporan digunakan, persentase ini sebagai formalitas. Sekarang variabel penelitian. Nah, ini variabel penelitian itu kan lahirnya dari bab 2. Jadi bab 2 ini harus menghasilkan variabel atau indikator ya. Jadi kalau bab 2 ini tidak menghasilkan variabel, wah itu tambah kesulitan lagi. Kenapa? Karena bab berikutnya adalah kebutuhan data. Ya. Jangan sampai ujuk-ujuk di bab 2-nya itu tidak ada tinjauan penelitian sebelumnya, kemudian juga untuk mendapatkan variabel tidak ada, tapi kemudian di bab 3 sudah ada kebutuhan datanya. Nah, dari mana itu kebutuhan datanya? Ya kadang-kadang biasanya melihat dari penelitian orang lain. Itu tanpa merunut atau membahasakan kepentingan kita ya. Di penelitian orang lain, entah itu paper jurnal ataupun proceeding atau skripsi, itu langsung saja kita misalnya diambil di analisisnya atau di bab 3-nya ya, yaitu kebutuhan data. Ternyata ada kebutuhan datanya ini nih, tapi tidak bisa merunut ke depannya. Kenapa langsung ada kebutuhan data ini? Dari mana dasar data ini ini? Kenapa data ini bukan data yang lain? Itu. Nah, kalau ada variabel sebelumnya, kan variabel nanti diturunkan. Misalnya variabel keamanan dalam ya bisa dari pariwisata, transportasi, keamanan kan. Nah, berarti keamanan itu datanya apa? Gitu. Keamanan itu masih variabel. Kebutuhan datanya apa kalau aman? Itu tidak ada pencurian atau barang hilang dalam 1 bulan atau bagaimana. Nah, itu kebutuhan datanya. Nah, itu kebutuhan datanya apa? Kan? Kebutuhan datanya. Berarti laporan dari instansi pengelolanya misalnya. Tidak ada nih pelaporannya gitu. Jadi variabel ini adalah produk dari bab 2. Nah, jadi bukan usahakan, memang harus bab 2 itu menghasilkan variabel. Nah, baik ini masih 13 orang hadir setengahnya. Tapi jangan juga tidak hadir tapi absen. Nah, ya tidak kurang bagus ya kalau tidak hadir kuliah tapi absen. Kurang jujur. Baik, langsung lagi. Variabel penelitian ya, gejala yang nilainya bervariasi. Gejala nilainya juga tidak dapat digunakan variabel. Gejala itu tidak bisa, karena gejala itu bukan masalah. Ada variabel, ada berapa jenisnya. Nah, ada variabel dikotomis. Dikotomis itu pembagian atau partisi, dibagi-bagi. Ya, misalnya laki-laki perempuan. Ini untuk sederhananya saja. Nanti dalam penelitian kita pasti kita akan temukan itu variabel kita apa sih. Nah, kadang-kadang kesulitan juga. Ini apa ya? Apakah ini variabel atau faktor atau aspek atau kategori atau apa ini? Ya kadang-kadang dia faktor.
Ya itu sebenarnya faktor itu adalah variabel, gitu. Atau dia adalah sebagai sebuah aspek atau apa, dimensi atau apa. Jadi itulah sebenarnya variabel penelitian kita. Jadi ini sebagai sederhananya saja. Ada juga variabel kontinu, variabel yang mempunyai nilai-nilai dalam satu variabel tertentu. Ya. Jadi ini variabel berat, tapi punya nilai 50 kilo. Berat juga ada yang 62 kilo. Gitu. Nah ini ada juga pembagian variabel berdasarkan pada hubungan antar variabelnya. Misalnya ada upah sama semangat kerja. Nah, ini nanti ada, ini ada variabel antaranya. Upah semangat kerja. Ada upah semangat kerja. Jadi upah ini mempengaruhi semangat kerja. Jadi karena upahnya tinggi ya kerjaan juga jadi bagus. Itu contoh karena variabel bebas. Kali ini variabel tergantung. Yang ini yang hitam ini berarti ini bebasnya. Tuh. Independen. Variabel bebas. Ini variabel tergantungnya. Ya. Independen. Kali ini dependent. Ya, kita balik ya. Dependent. Ini independent. Nah, hari ketika ini di variabel bebas. Nih, tergantung. Nah, ini ada antaranya, ada juga. Ya, nasib. Nah, ini tidak bisa dihitung dan tidak bisa yang utama dia. Atau tidak langsung. Tidak bisa diukur. Tidak ada yang dilatih, tidak dilatih. Kemudian, nah ini kemudian skala pengukuran yang ini banyak digunakan. Banyak sekali digunakan. Skala Likert. Nah, ada juga skala Goodman. Ini kalau akan melakukan membuat Google Doc ya. Ketika zaman COVID seperti ini kan banyak sekali mengambil data itu dengan Google Doc. Nanti kan dilihat berapa jumlah sampelnya gitu, yang diambil. Nah itu harus menggunakan referensi. Jadi pakai skala-skala. Nanti skalanya apakah bagus, sangat bagus, tidak bagus. Bagaimana misalnya menilai untuk keamanan tadi kan kita bicara. Bagaimana keamanan di lingkungan di sini atau di kota ini ya. Keamanannya aman, tidak aman, sangat tidak aman gitu. Nah, itu. Nanti masing-masing itu kita tidak bisa mengarang, itu semua sudah ada kaidahnya. Apakah mau mengikuti skala Likert, apakah Goldman, apakah semantik, ataukah rating, itu ada ininya semuanya. Yang biasa digunakan ini Likert. Likert banyak sekali digunakan oleh kita ya. Dan penelitian yang sebelum-sebelumnya itu biasanya kalau ini pakainya Likert, skala Likert. Nah, skala Likert apa sih? Jadi skala Likert itu digunakan untuk mengukur sikap pendapat seseorang tentang fenomena sosial. Contohnya, di rumah sakit ini sudah sesuai dengan atau standar yang diharapkan. Nah, dia pasti akan menjawab sangat setuju. Nanti dikasih skor. Kalau sangat setuju di skala 5, kalau setuju skor 4, kalau tidak dapat pendapat skor 3, kalau tidak setuju skornya 2, kalau sangat tidak setuju skornya 1. Jadi nanti ini kan orang yang ditanyain kan, dari 10 orang nanti kan gitu ada teknik samplingnya juga, berapa orang tuh kan, 10 orang diwawancarai pakai Google Doc, nanti dia akan jawab saya sangat setuju. Bagaimana keamanan, misalnya tadi keamanan di angkutan umum ya, angkot ya, kita sebenarnya lagi peneliti misalnya pelayanan angkot rute A ke rute B. Namun kita lakukan wawancara atau kuesioner lah. Bisa pakai Google Doc ya kalau zaman pandemik ini. Nah, kemudian nanti di situ akan ada pilihannya. Apakah pelayanan angkot 0 berapa misalnya itu sudah sesuai dengan yang sudah harapkan, sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nanti ada skor-skornya. Semakin banyak misalnya yang
menyatakan sangat setuju, berarti skor sangat setuju lebih tinggi dibandingkan dengan yang ini. Atau kalau sebaliknya, saya tidak sependapat atau sangat tidak setuju, berarti itulah data yang dikumpulkan di lapangan. Ada juga Goodman. Nah, Goodman ini memberikan respon yang tegas dari dua alternatif. Iya, baik, pernah, punya. Nah, itu. Ada juga semantik. Buruk, sangat baik, 5. Yang hampir mirip dengan Likert. Ada 5. Tapi Likert itu tadi ya banyak sekali digunakan Likert. Dari penelitian planologi ya, yang sebelumnya. Ada juga rating. Ya, jadi kenyaman ruang lobi. Oh, jadi dikasih rating 1, 2, 3, 4, 5. Nyamannya seperti apa? Semakin tinggi, semakin sangat nyaman sekali. 1 ya kurang. Kemudian desain skala. Skala penelitian ini ada tingkatannya ya. Ada nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, ini sebenarnya kita sudah pelajari di materi sebelumnya nih tentang data. Cuma ini kan kita membuat desain, jadi kita ulang lagi semuanya karena juga ini merupakan kuliah terakhir. Nah, skala nominal. Nanti ketika kita sudah dapatkan, kan dari bab 2 ini kita mendapatkan variabel. Kemudian di bab 3 dari variabel indikator akhirnya diturunkan menjadi kebutuhan datanya. Nah, kebutuhan datanya, ya, kita bisa lihat datanya apa. Apakah terus kemudian datanya itu skalanya apa dia? Apakah nominal, ordinal, interval, rasio? Data-data tersebut. Ya, kita bisa klasifikasikan dia masuk ke yang mana. Kalau nominal, contohnya ini wanita, laki-laki, gitu ya. Ini kan kategori saja. Jadi ada kalau wanita skornya 1, kalau laki-laki skornya 2, misalnya. Kemudian skala ordinal. Jadi dia antar tingkatan. Nah, ini apa? Ordinal. Antar tingkatan ya ini. Jadi skornya 1, 3, 4, 5. Ya, kalau ini berapa, ini berapa, ini berapa. Ada juga skala interval. Ya, memiliki 0 yang mutlak. Jadi seperti misalnya jam itu interval, tanggal termometer. Ada juga rasio. Rasio itu berat badan, pendapatan, hasil jualan. Kemudian ini ringkasannya seperti ini. Kan skalanya itu ada nominal, ordinal, interval, rasio. Ini udah masuk bab 3 ini. Ini kan masalah data. Data kita itu masuknya apa dia jenisnya? Apakah nominal, apakah ordinal, atau interval, atau rasio? Nah, kalau pengukurannya di dalam kategori ya semua. Peringkat ya tidak ini ya. Jarak tidak ya. Perbandingan kecuali ini. Rasio. Nah, rasio apa? Nah, makanya kita lihat data kita tuh apa bentuknya. Nah, sekarang sampel. Ini penting juga, sampel. Nah, jadi sampel itu kan kita kan tidak bisa mengukur seluruh populasi. Nah, kita harus lakukan pengambilan sampel. Nah, dengan ada pengambilan sampel ini akan lebih efisien. Ya, dan ini ada apa? Dengan teknik yang bagus dia tidak bisa membuat bias. Ya. Itu kita usahakan dengan tidak ada bias dalam penelitian tersebut. Jadi intinya kan populasi itu kan keseluruhan. Nah, nanti kita ambil sampelnya, tidak perlu 1000 orang kemudian kita ambil semua 1000 data orang tersebut diwawancarai, tidak bisa. Kan ada tekniknya, kita ambil sampelnya saja, nanti dihitung-hitung keluarnya biasanya sih 100 kalau solvin. Itu. Dihitung-hitung harus seperti itu. Jadi jumlahnya, teknik pengambilannya, kemudian ini pertimbangan dalam menentukan sampel, besar kedatangan sampel, keyakinan yang diperlukan, tingkat kesalahan yang terima, ya. Nah, kemudian ya kalau untuk menentukan sampel itu identifikasi dulu populasinya yang ingin ditarget, kerangka sampel, metode pemilihan, prosedur,
ukuran sampel, unit sampel, macam-macam tuh. Contohnya ini mahasiswa jurusan teknik teknologi Trisakti tahun 2000 angkatan 2017. Kerangka sampelnya ini 1, 2, 3, terus kemudian tekniknya bisa probabilitas, simbol random, sampling, gitu. Kemudian sampel teman ternyata 20 orang. Nah kemudian 20 orang bagaimana diperoleh lagi? Nah, berarti berdasarkan undian diperoleh sampel ini. Nah ini pedoman menentukan jumlah sampel. Nah ini menunjukkan sampel. Jadi ada sebuah karyawan, kemudian nanti ditentukan dulu kesalahan sampelnya berapa persen. Nah sehingga itu bisa masuk hitungan nanti. Berapa jumlah sampel yang harus dihitung. Nah, jadi 198 kan ya dibuletin aja 100. Kalau lebih banyak bagaimana? Ya lebih bagus, tapi jangan kurang. Ini kan minimal. Minimalnya itu mengambil 96 sampel minimal. Kalau lebih nggak apa-apa bagus. Kalau kurang, nah kurang jangan. Karena ini standar minimal. Jadi kalau kurang datanya, samplingnya itu diragukan nanti hasilnya. Terus juga penafsiran rata-rata. Ya ini udah masukin rumus saja. Ini. Jadi nanti didapatkan berapa jumlah N. N itu berarti sampelnya berapa. Yang kita lakukan wawancara misalnya. Nah ini juga. Ini sama semua. Ya hitung-hitungannya. Jadi dari ini sehingga berapa jumlah sampel yang diambil. Nah teknik sampelnya ada 2. Probability sampling sama non probability sampling. Jadi yang sampel probabilitas dan bukan probabilitas sampling. Simple random sampling, jadi dari populasi diambil sampelnya. Ini yang paling simpel. Jadi diambil gitu. Kemudian ini mengambil sampel yang random atau acak. Kita lihat di sini kan ada anggota populasi, presentasi, sampel. Jadi kita dapatkan keseluruhan sampel itu 50. Kemudian dibagi-bagi ke SD berapa, SMP berapa. Jadi kita wawancaringnya itu untuk dapatkan 50 bagaimana? Dari sarjana 6 orang, dari SMU 9 orang. Ini hasil dihitung-hitung ya, bukan langsung ditebak-tebak. Itu 50 dibagi aja ini berapa. Jadi ini hasil hitungan. Kemudian ini proporsional random sampling. Ya, dari sekolahnya, anggotanya, populasi presentasi dan seterusnya. Cluster sampling. Ya, ini kalau ini cluster. Kan ada banyak nih misalnya kecamatan. Kita ambil yang ya mungkin yang dekat saja gitu. Yang lainnya sih tidak perlu diambil semua. Misalnya. Ya. Terusnya ini juga sama. Nah ini convenience sampling dan purposive sampling. Nah ini. Kalau convenient itu teknik penentuan sampel didasarkan pada kebetulan saja. Jadi kebetulan. Nah, tapi kalau yang purposive dengan kriteria tertentu. Ya. Dan ini kota. Ini ada. Ya. Itu apa? Kuliah pada pagi hari ini. Itu tentang desain penelitian. Ya. Desain penelitian. Jadi kita meretas lagi penelitian kita dari awal sampai di akhir sampai sekarang. Gitu. Baik. Untuk sesi materi sementara itu. Apakah ada ini pertanyaan? Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan juga tidak apa-apa.